kabarnya? Puji Tuhan. Semuanya pasti baik ya Bu ya? Pasti. Ya, puji Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan kami di ibadah Wanita Bethel Indonesia GBI Duta Permai. Seperti biasa, saya undang ibu-ibu di rumah untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Mas WBI kita, Wanita Bethel Indonesia. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan hati kita. Kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah Wanita Bethel Indonesia di tempat ini. Kami bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap ibu-ibu yang berada di rumah. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami percaya kami senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Kau kuduskan setiap kami. Siapkan hati pikiran kami untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Bahkan kebenaran firman yang akan kami dengar Tuhan saat ini Tuhan lewat hamba-Mu Ibu Lydia Kristanto, biar itu boleh menguatkan setiap iman kami Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh berakar dan berbuah-buah. Jadikan kami wanita-wanita Allah yang memiliki karakter-karakter Kristus, sehingga kami menjadi wanita-wanita Allah yang kuat, yang bijaksana di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sepanjang ibadah kami saat ini Tuhan ke dalam kuat kuasa-Mu. Kami mematahkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, segala kuasa-kuasa iblis yang mencoba mencuri kemuliaan-Mu saat ini. Kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi kami Tuhan, sehingga lewat ibadah kami saat ini Tuhan, kami semua yang menyaksikannya Tuhan, kami semua boleh diberkati. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang mengalami pergumulan saat ini kami memperoleh jalan keluar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kita yang berkati, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini setiap hati kami merindukan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu dicurahkan saat ini Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami. Mari sama-sama kita angkat pujian. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Ya Roh Kudus,
Inilah permohonan kami, inilah doa kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan bersorak bagi Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap kami. Memenuhi setiap ibu-ibu yang berada di rumah. Biarlah setiap kami yang menyaksikan ibadah kami Tuhan saat ini. Kami semua diselamatkan, bahkan kami semua boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Semuanya tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, maka mujizat pasti ada. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih Tuhan terus ada bersama saya, bersama kita semua. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia kita akan beranjak dari biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia kita akan beranjak darimu. Amin. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Ada amin. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia kita akan beranjak darimu. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia kita akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi, yang mengasihi, yang mengasihiku. Sekali lagi, yang mengasihiku. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Pandemi boleh terjadi ya Bu, tetapi tidak membatasi hadirat Tuhan saat ini. Amin. Haleluya. Saya sangat diberkati oleh pujian ini. Itulah kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak pernah meninggalkan saya dan kita semua. Amin. Haleluya. Saya rindu ada kesaksian ya saat ini ya Bu. Yuk kita angkat pujian dulu satu lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. WBI sampai Tuhan datang. Jangan bolos. WBI sampai Tuhan datang. Iya betul. Amin. WBI, haleluya. WBI sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saat ini ada banyak kesaksian. Ya, kita mau coba tanya dulu nih, Ibu Lili, bintang-bintang tamu kita saat ini. Ada Ibu Lita. Shalom Bu Lita. Halo. Apa kabar Bu Lita? Kabar baik. Puji Ya. Tuhan. Haleluya. Silakan yang mau bersaksi. Ya, Cili dulu dah. Haleluya. Ya. Ya Tuhan baik. Nah, Tetap memelihara kita di saat goncangan pandemi ini. Tuhan pelihara bagi semua anak-anaknya yang dekat padanya dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita semua bagi orang-orang yang percaya dan mencari Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan itu sempurna. Jadi kita meskipun ibu-ibu tetap harus ke pasar, tetap harus melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah.
Tapi kami percaya Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat untuk melindungi kita. Amin. Jadi kita tetap sehat, kita tetap tidak kekurangan suatu apapun, kebutuhan kita juga Tuhan cukupkan. Itu aja sih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat keluarga kami. Ya, Selalu apalagi dalam keadaan Ci sehat. Lili ini kan jualan uduk Cili, ketemu sama orang-orang tuh setiap hari tuh nggak Iya. tahu Cili jualan. Ya, saya sih percaya ada perlindungan Tuhan itu. Amin. Jadi setiap saya sebelum berangkat dagang, saya pagi udah berdoa, tetap Tuhan pelihara berkat-berkat saya tidak pernah Amin. kekurangan. Itu aja sih. Kami percaya itu aja, percaya terus Mengandalkan Tuhan mengandalkan ya, Tuhan, Cili, ya. apapun kebutuhan Iya. kita Tuhan itu tahu, Tuhan pelihara itu. Iya. Ya meskipun semua mengalami ya namanya penurunan omset, mengalami sepi, itu juga saya juga ngalamin, bukannya nggak ngalamin, tapi saya Tapi nggak percaya. kekurangan kan Cili? Saya ya? percaya iya, Iya. saya percaya ada pemeliharaan Tuhan dan selalu Tuhan memberkati. Tiap bulan tetap bisa dilewati ya Bu Lili ya. Benar banget, kita tetap bisa bayar pembantu, kita bisa makan. Karena Tuhan bilang kan hidup kita ini bukan karena melihat tapi karena percaya ya. Kita Bukan berapa percaya. jumlah uang yang ada pada Iya. kita ya, kita bisa lewatin hari-hari kita. Nah itu terbukti ya melalui kesaksian Cili ya, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Iya. Iya, puji Tuhan. Ya Ibu Lita, kesaksiannya gimana ngajar sekarang? Ibu Lita ngajar ya? Ya ke sekolah apa tetap di rumah ya? Tetap di rumah Bu. Lewat online ya ngajarnya ya? Gimana, ada kendalanya nggak Bu Lita nih selama ini? Ya kendalanya ya kalau menurut saya sih yang dari online itu nggak enak ya. Nggak enak ya? Kalau kita mengajar lewat online itu nggak enak, nggak puas rasanya. Lebih enak langsung ya. Kita bertatap muka dengan murid ya, karena pandemi ini ya kita harus lewat itu juga. Oh nggak mau ya? Kesabaran harus tetap ada kali ya. Karena saya sendiri, anak saya tuh kalau lagi misalnya lagi video call nih misalnya nggak ngerti ya, saya rasa gurunya bisa gergetan kan kalau ada di depan kita bisa dicubit gitu ya. Ini kan nggak bisa kan. Di mamanya ya? Aduh, harus Sabar panjang ya. sabarnya ya berarti ya. Jalan. Haleluya. Oh ya, ada lagi Kulita? Saja. Itu aja ya. Oh ya, saat ini kita juga ini nih mau dengar kesaksian karena hari ini Ibu Gembala kita Ibu Lydia berulang tahun. Haleluya, kasih Buat keberapa nih Bu? Haleluya. Aduh jadi malu ya, udah umas ya 52 tahun. Tapi tetap cantik ya Ibu ya. Seru. Itulah kan ada di dalam Tuhan ya. Amin amin. Ya kesaksian saya selama 52 tahun pemeliharaan Tuhan itu luar biasa buat hidup saya tuh. Kalau cerita kebaikan Tuhan, aduh kayaknya mau tulis terus ya. Bagaimana hari lepas hari saya merasakan semakin indah di dalam Tuhan. Bukan berarti nggak ada masalah ya, masalah banyak ya. Tetapi melalui masalah saya boleh kenali Tuhan. Melalui masalah saya boleh lihat pertolongan Tuhan, dan melalui masalah cinta saya semakin dalam kepada Tuhan ya. Karena saya melihat bahwa di tengah masalah saya selalu melihat solusi daripada Tuhan. Jadi dari tahun 97 tuh saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Sampai hari ini saya tidak pernah kecewa dan nyesel meninggalkan pekerjaan saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Enggak, saya enggak menyesal. Tapi saya melihat kebaikan dan cinta Tuhan itu nyata. Saya semakin melihat Tuhan itu benar-benar ada dan hidup. Dan itu yang membuat saya, cinta saya semakin membara kepada Tuhan ya. Nah itulah yang membuat saya rasanya gergetan kalau melihat orang itu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Seperti kadang-kadang cenderung memaksa ya. Sebetulnya bukan memaksa. Saya cuma rindu orang mengenal Tuhan seperti saya mengenal Tuhan. Saya cuma rindu orang mencintai Tuhan seperti saya mencintai Tuhan. Pokoknya kalau udah kenal Tuhan, saudara kayaknya nggak pengen apa-apa, cuma pengen deket aja sama Tuhan ya, pengen menyenangkan Tuhan aja. Itu yang ada pada saya sekarang ini. Pokoknya apa yang nyenangin Tuhan saya lakukan aja ya. Nah itulah ya saudara, betapa indah banget ya ikut Tuhan. Saya bersyukur Tuhan panggil saya sampai hari ini. Tuhan beri kekuatan untuk saya bertahan di tengah masalah, di tengah cobaan dan ujian, karena Tuhan yang memberi kekuatan ya. Dan itulah yang membuat saya nggak mau terlalu banyak mikir Bu Ibu ya.
nggak mau terlalu banyak mikir yang rumit-rumit, yang sulit-sulit, masalah-masalah, enggak lah ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberi kesempatan pertobatan kepada saya dan kepada kita semua. Jadi marilah kita juga selalu memberi kesempatan kepada semua orang sekeliling kita untuk pertobatannya mereka ya. Jadi untuk mereka diubahkan, untuk mereka dipulihkan, seperti Tuhan beri kesempatan kepada kita. Saling mendoakan aja deh. Begitu Ibu, kuncinya sukacita ya. Ya, sukacita ya. Walaupun keadaan sekarang kita nggak bisa berjumpa secara fisik ya Bu ya. Tapi puji Tuhan lewat media online ya kan, Ya, live streaming ya. Tetap ada hadirat Tuhan ya. Yang penting hari ini, ayo ibu-ibu di rumah, saya percaya sudah mempersiapkan hati. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan ya Bu. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Pujilah nama Tuhan yang terus melatih, mengajar, membimbing dan menuntut kami sampai pada hari ini kami boleh tetap ada hadirat-Mu, ada anugerah terbesar. Mari Allah Roh Kudus, ini waktunya Tuhan berfirman buat setiap kami para wanita-wanita Allah, agar hari lepas hari kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami menjadi penolong dalam rumah tangga kami, dan kami membawa sejarah bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Ya, hari ini gak kebetulan kita punya bahan nih ya, yang kita dapat dari pusat tentang peranan ibu dalam menuntaskan amanat agung. Jadi ibu-ibu di rumah dan kita semua di sini, kita ini dipanggil bukan hanya sebagai ibu yang tugasnya masak di dapur aja ya, belanja, beberes rumah, enggak. Ternyata kita juga punya tugas untuk dikatakan menuntaskan amanat agung ya. Caranya gimana? Coba kita buka dulu ya. 2 Timotius 1 ayat ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Luis dan di dalam ibumu Yulia, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Jadi Timotius ini adalah seorang murid ya, murid Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia masih muda tetapi ia sudah menjadi teladan bagi banyak orang. Ternyata hidupnya Timotius tidak lepas daripada didikan orang tua dan neneknya. Jadi dikatakan di sini iman yang ada pada Timotius itu dikatakan pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis, neneknya Timotius Luis, dan di dalam ibumu. Jadi neneknya yaitu ibu Luis ini, neneknya Timotius, memberi teladan kepada ibunya Timotius, namanya Eunike ya. Jadi dia kasih teladan yang baik, dia ajarkan tentang Tuhan. Nah ibunya ini yaitu Eunike ini memberi teladan lagi kepada anaknya Timotius. Jadi hidupnya Timotius ini adalah seorang muda yang hidupnya penuh Roh Kudus ya, melayani Tuhan dengan keberanian yang luar biasa. Ternyata tidak lepas dari tugas daripada ibunya dan neneknya ya. Jadi kita para ibu-ibu nih, kita juga ternyata bisa menjalankan amanat agung ya. Dimulai dari keluarga dulu ya, dari keluarga, nanti kita lebih lagi ke gereja, dari gereja kita mulai terhadap lingkungan, dan dari lingkungan kota, bicara kota juga bicara sampai ke bangsa-bangsa. Adanya orang-orang yang luar biasa sebagai para pemimpin bangsa, dimulai dari orang tua yang mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Seperti itu. Nah kita mau sharing dulu nih, kalau Ibu Ripka nih apa sih yang Ibu lakukan nih seperti Ibu Eunike kepada anaknya Timotius. Kalau Ibu Ripka, apa yang Ibu Ripka lakukan buat anak-anak? Iya, sama Bu, seperti ibu daripada Timotius, Ibu Eunike dan neneknya ya, Lois ya. Karena memang peran kita sebagai ibu rumah tangga itu tidak hanya bekerja di rumah, ya kan, membereskan, memasak segala sesuatu, tetapi kita juga memiliki tugas yaitu untuk membentuk iman daripada anak-anak kita, gitu. Makanya sejak dini itu saya selalu memperkenalkan mereka tentang Tuhan. Makanya mereka saya bawa masih kecil ke sekolah minggu, ke gereja. Jadi saya perkenalkan mereka itu di sana Bu. Nah setelah di gereja mereka diperkenalkan bersama-sama guru-guru sekolah minggunya, ya di rumah ya tugas kita. Makanya saya di rumah juga selalu bikin mesbah keluarga Bu, itu penting banget. Ada ya. Ada mesbah keluarga, iya. Iya, gitu ya. Jadi mengajarkan anak-anaknya Ibu Rika diajarkan untuk mengenal Tuhan dari muda ya. Iya, betul. Iya, betul. Nah, kalau Ibu Lita gimana Bu Lita cara menjalankan amanat agungnya untuk keluarga ya, khususnya buat anak-anak, gimana Bu Lita?
Kalau menurut saya sih Bu, sama seperti Bu Rika juga, ya kita harus membawa anak-anak kita ini untuk mengenal Tuhan. Ya, kita harus latih mereka berdoa, latih mereka membaca Alkitab. Ya walaupun kadang-kala ya zaman sekarang susah Bu, anak-anak zaman sekarang kalau sudah gede begitu ya, diaturnya sulit ya. sangat susah, sangat sulit ya. Betul. Tapi walaupun gitu kita nggak bosan-bosannya mengajar mereka, Iya. mendidik mereka, bahkan menasihati mereka supaya mereka itu jangan sampai melewati jalur dari, maksudnya sampai tidak menghargai waktu-waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Jadi mereka terus kita latih, terus kita ajak berdoa, kita ajak membaca firman Tuhan. Ya pokoknya nggak bosan-bosan. Betul, diajarkan terus ya. Ada Iya. firmannya nih, coba Cili baca Ulangan 6 ayat 7 Cili. Nah, ya, di Ulangan 6 ayat 7 tuh dikatakan bagaimana ya kita harus memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, jadi ternyata kita harus ajarin anak-anak kita tuh dari dini ya, dari kecil ya. Waktu kapan? Waktu kita duduk-duduk, waktu kita jalan-jalan, waktu kita berbaring-berbaring kita cerita, waktu kita bangun ya kita ceritakan tentang Tuhan buat mereka. Bukan sekali-sekali ya Bu. Enggak, setiap hari. Setiap hari berulang-ulang ya ya tadi ya. ya. Jadi sepanjang hari itu Iya. waktu kita duduk ngomong tentang Tuhan. Waktu kita lagi jalan-jalan ngomongnya juga tentang Tuhan. Waktu kita dalam keadaan berbaring mau tidur cerita dongeng sih, tapi dongengnya juga tentang Tuhan. Iya. Saya suka bikin cerita tuh buat anak-anak ya. Ada raksasa gitu kan, tapi ujungnya Tuhan yang tolong begitu ya. Nggak apa-apa, ngarang-ngarang aja. Saya percaya Roh Kudus akan mewahyukan kepada kita untuk menceritakan anak-anak kita tentang Tuhan ya. Nah itu harus dilakukan dari kecil. Iya. Kalau anak-anak udah besar, ya ampun badan mereka tambah besar, kita tambah tua, tambah lemah begitu kan, didorong kita bisa jatuh. Seringnya kita lihat ya di WA ya bagaimana ada anak yang sama orang tuanya udah kayak pembantu loh, ya pukulin orang tuanya ada loh, ngeri ya. Ternyata penyebabnya karena anak-anak gak dididik takut Tuhan dari dini, ya kan? Dari kecil ya Dari Bu. kecil. Coba Bu baca Ibu Lita 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. ayat 16 ya. 15 dan 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin ya. Jadi ternyata kitab suci itu harus diperkenalkan kepada anak-anak kita dari mereka kecil, Makanya betul kata Bu Rika tadi itu tiap hari harus ada anak sebaya sama keluarga ya, anak-anak ya. Ceritakan mereka tentang kitab suci, ajar mereka untuk baca Alkitab supaya jadi rema nih buat mereka apa yang harus mereka lakukan, karena mereka mendengar terus dari kita. Gak apa-apa nih, kadang-kadang anak-anak kita, anak saya khususnya ya, suka bilang, Mama nih apa aja jadinya Tuhan gitu, apa-apa Tuhan gitu kan. Ya mau ngomong kucing aja bisa jadi Tuhan, arahnya ke situ lagi ya, gak apa-apa. Biar kalau Paniko bilang sampai enak mereka, sampai muntah kalau perlu ya, ngomongin terus ya, sampai itu sudah menjadi darah daging buat mereka, menjadi rema buat mereka. Nah ternyata itu penting, kenapa? Karena kitab suci itu memberi hikmat kepada anak-anak kita dan menuntun mereka kepada keselamatan oleh iman mereka kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar. Jadi waktu kita menceritakan kepada anak-anak kita sedang mengajar mereka. Terus untuk menyatakan kesalahan. Jadi waktu mereka salah kita bilangin. Dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman itu penting banget ya. Nggak apa-apa deh hari ini kita bayar harganya ya. Untuk paksa anak-anak kita dekat sama Tuhan. Tiap pagi itu saya paksa tuh anak-anak saya 2 pagi, walaupun di kamar itu begini. Saya kadang-kadang ambil tisu lempar dulu. Gitu kan. Nah, jadi
Iya begitu ya namanya anak-anak, tapi ya udah deh jangan bosen. Kadang-kadang saya paling rame nih kalau pagi-pagi tuh dengar saya tuh paling rame. Ayo bangun Angel, ayo Debbie bangun gitu kan, udah ditarik selimutnya. Kadang-kadang air es saya taruh mukanya truk gitu, dia kaget bangun ya. Harus dah pokoknya, ternyata nggak gampang emang ya, nggak gampang mengajar anak-anak itu untuk punya istilahnya kalau kita ini bangun langsung bangun langsung ingat Tuhan. Ternyata untuk membiasakan hal seperti itu gak gampang loh. Jadi saya malah bersyukur nih, ternyata ya kita bisa bangun pagi tiba-tiba ingatnya Tuhan. Itu anugerah loh. Pernah nggak ngalamin lupa Cili? Bangun lupa ini ada misalnya Cili 2 pagi ini tiap hari nih lupa. Iya ini 2 pagi. Pernah nggak begitu merasa? Pernah saya kalau pas lagi terlambat bangun mau masak, kadang udah langsung lompat langsung ke dapur, lupa berdoa. Jadi saya doanya sambil masak. Doa ya, iya kan? Iya, kadang kan pernah lupa saya. Jadi ini hari apa ya gitu sampai bingung gitu ya. Karena tiap hari 2 pagi, jadi pas bangun saya bingung. Ini hari apa? Oh iya, nggak ada 2 pagi hari Minggu ya, lupa ya, kadang-kadang kaget aja gitu. Nah, jadi kita harus melatih itu, makanya kenapa Tuhan bilang latih dirimu ibadah. Ternyata itu memang perlu dilatih. Melatih itu nggak gampang ya, nggak gampang ya, susah banget ya. Cara Ibu Rika ini kan Bu Rika terus nih datangnya 2 pagi tiap pagi ya. Gimana sih cara Bu Rika melatih diri untuk bisa datang pagi-pagi terus begitu, gimana? Ya saya hanya karena saya punya komitmen Bu, karena Tuhan Yesus itu sudah mati buat saya, ya kan. Terus ya saya harus bisa membayar itu ya dengan apa? Karena saat saya sudah lakukan itu aja kayaknya masih belum cukup ya Bu. Saya aja masih belum setia juga, masih belum taat juga. Makanya itulah saya terus berjuang. Saat saya ingat komitmen saya, ya disitulah saya Bu jadi jadi untuk terus Bu melakukan itu terus ya, gitu. Terus nempel di sini Bu, karena saya punya komitmen. Ayo kamu harus balas kebaikan Tuhan. Ayo Tuhan tuh udah baik dan sangat baik gitu. Iya, jadi komitmen ya. Nah, ternyata memang dimulai dengan komitmen. Waktu kita punya komitmen, kita akan berjuang untuk melakukannya. Tapi kalau nggak punya komitmen, artinya ya udah dah kalau bangun ya, gitu. Susah tuh ya, susah ya. Karena Tuhan memang tuntut kita ketekunan, kesetiaan ya. Karena banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang setia lebih sedikit lagi, nggak banyak orang setia. Saya yang memotivasi saya adalah karena saya nggak mau masuk neraka, itu aja. Saya butuh Tuhan, karena saya percaya setiap pagi hari itu Yesaya 54 bilang begini, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk kita mendengar seperti seorang murid. Jadi kita harus dengar apa kata Tuhan, dan kepekaan itu didapat kalau setiap pagi kita datang sama Tuhan. Tuhan beri kepekaan untuk kita mendengar, karena kalau kita nggak bisa dengar suara Tuhan, silakan, suara yang satu pasti akan ngomong sama kita, ya kan? Hanya ada 2, ya kan? Tuhan itu ada 2, Tuhan itu adalah Tuhan atau Tuhan itu adalah dunia, ya kan? Nah, Tuhan pasti memanggil kita untuk dekat kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani dengan semangat, melayani dengan antusias, gak pernah berpikir mundur, maju terus. Nah, itu tuh dari Tuhan. Tapi kalau kita mulai berpikir mengurangi, mengundurkan diri, marah, kecewa, dari Tuhan bukan? Bukan. Coba baca dulu Galatia, ya, Galatia 5 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat 8, ajarkan untuk tidak menurutinya lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. 9, sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Ya, itu dia. Ya, jadi kalau dulu kita berlomba dengan baik nih, rajin, semangat, melayani Tuhan luar biasa. Tapi kalau hari ini kita mulai mengurangi, kita mulai mengundurkan diri, kita mulai gak ada semangat. Kalau dulu bisa semangat, Tuhan bilang jangan diakhiri dengan daging ya. Nah, jadi yang membuat kita mengurangi, yang membuat kita tidak lagi berlomba dengan baik, itu bukan datang dari Tuhan yang memanggil kita, tapi berasal dari dunia, ya kan? Sedikit lagi katanya, apa sedikit lagi artinya? Cuma masalah sepele, masalah kecil. Kita belum sampai seperti Yesus dicambuk sampai sedemikian rupa, ya ampun, jauh banget dari itu ya. Kita belum seperti Ayub yang mengalami ngeri banget ya masalah. Cuma sedikit lagi apa?
diomongin, ngelihat orangnya nyebelin. Nah cuma kayak gitu aja udah membuat kita mengurangi atau mengundurkan diri. Itu salah besar ya, Bu Ibu, nggak boleh begitu ya. Jadi garis finish sudah ada di depan saudara. Jangan pernah berpikir mundur, yang ada hanya maju dan selesaikan sampai garis finish. Tinggal sedikit waktu lagi. Engkau hanya perlu ketekunan supaya engkau setelah melakukan kehendak Allah, engkau memperoleh apa yang dijanjikan itu upaya besar. Jadi bertahan ya, bertahan. Orang yang bertahan dia yang akan memperoleh keselamatan ya. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya. Jadi pertahankan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Jangan pernah mengundurkan diri dikala waktu yang sudah sangat singkat ini, tapi bertahan. Amin ya. Tuhan yang buat kita bertahan. Ternyata bukan hanya buat kita, tapi kita juga harus ngajari anak-anak kita begini supaya anak-anak kita bertahan. Jangan cepat marah, jangan cepat ngambek. Pelayan Tuhan harus sungguh-sungguh, harus serius. Nah itu. Jadi kita harus mau belajar dan diajar seperti murid. Kalau saya baca nih di Alkitab, yang berjalan bersama Yesus itu selalu murid. Ya, makan bersama, pergi bersama murid. Tuhan ngajari murid secara langsung. Tuhan memperlihatkan mujizatnya kepada murid. Bahkan memberi kesempatan murid melakukan mujizat itu sendiri. Dibagi kata Tuhan. 5 roti 2 ekor ikan. Dibagi-bagikan gitu kan. Murid bagikan. Kok masih ada? Dibagi kok masih ada? Sampai pada kenyang semua. Ternyata sisa 12 bakul. Itu mujizat. Dan murid melihat secara langsung. Dan dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Yaitu murid. Jadi luar biasa, murid diberi kuasa, murid diberi otoritas, murid dipercaya. Nah makanya kita harus jadi murid yang baik. Ya, jadi itu ya kita dikatakan pertama memperkenalkan Tuhan dan firman-Nya sejak dini kepada anak. Kedua, berikan didikan, ajaran dan teguran berdasarkan pola asuhnya Kristus. Nah coba ya Ibu Lita baca Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, jadi kita harus mendidik anak-anak itu dari masa muda mereka menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu ya. Kalau saya ini kan suka bergerak di persatuan orang tua murid ya, banyak kan ibu-ibu dan mereka tuh suka cerita tuh dulu waktu saya kecil mama saya bilang gitu. Jadi ternyata di masa dewasa mereka mengingat apa kata mamanya. Kalau saya ingat nih, mami saya bilang begini, kamu jangan pernah melakukan apa yang jahat. Jangan melakukan kejahatan kepada orang yang pernah baik sama kamu. Kamu harus ingat sepanjang umur kamu kebaikan orang. Jangan sampai karena kesalahan satu kali lupakan semua kebaikan orang itu. Gak boleh gitu. Itu saya ingat nih sampai sekarang nih. Kalau Bu Rita ada, Bu Rita ada yang Bu Rita ingat nggak? Apa dulu mama atau papa pernah ajar Bu Rita dulu waktu masih kecil? Kalau mama ajarkan saya dulu, jadi nanti kamu besar nanti kalau jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang takut Tuhan, yang bisa membawa anak-anakmu tuh kepada Tuhan gitu. Puji Tuhan kalau suamimu itu udah takut Tuhan, dia bilang gitu. Itu tugas kamu karena kamu sudah mengenal Tuhan. Ya itu gitu sih ya pesannya. Terus ya dan Terus hari Bu, ini ya. iya. Satu lagi Bu, Nah. kalau kamu nanti berhasil jangan pernah sombong. Nah, Itu melekat banget. Iya. Karena orang sombong dijatuhkan Tuhan. Betul. Saya bilang oh ya itu firman-Nya, saya bilang Iya. luar biasa. Nah, jadi ternyata kita orang tua harus buat nih rema buat anak-anak kita nih. Sampai mereka dewasa mama aku gitu ya. Mereka cerita ya tentang kita ya. Itu dikatakan membuat sejarah ya. Kita para ibu jadi membuat sejarah. Kalau Ibu Lita ada yang Ibu Lita ingat nggak tentang orang tua Bu Lita? Dulu waktu kecil saya diajar tuh Bu, jangan suka mencuri. Nah, ibu saya mengajar itu sekali kalian mencuri, nanti seterusnya kalian itu jadi tangan panjang. Istilahnya kamu tetap melekat terus itu. Kamu suka mencuri kemana pun pergi, selalu ngambil barang orang, selalu ngambil barang. Sekali kamu lakukan itu, seterusnya akan kau kerjakan itu. Jadi itu kami selalu diajar nggak boleh mencuri. Gitu Itu ya. saya ingat ya sekarang ya. akan jadi kebiasaan Iya ya. betul. Kalau Cili ada yang ingat nggak Mama? Apa yang Mama katakan atau Mama lakukan jadi teladan Cili sekarang? Apa ya, mama karena saya kecilnya nggak sama mama, jadinya saya diasuh sama adiknya papa. Tapi ya saya juga diajarkan sih kebaikan,
selalu berbuat baik sama orang. Kata-katanya juga harus nggak boleh menyakiti orang. Itu aja sih. Ya, perkataan ya. Iya. Saya hari ini ngajarin anak saya bilang gini, dihafal ini dari kecil nih. Hafalin Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan memandang segala tempat, mengawasi yang jahat dan baik gitu ya. Nah sampai sekarang ya puji Tuhan, mereka takut banget tuh kalau ngambil sedikit aja. Saya bilang ingat, mata Tuhan di segala tempat mengawasi yang jahat dan yang baik gitu ya. Nah jadi ada sesuatu yang kita tinggalkan buat anak-anak kita jadi rema buat mereka ya. Nah dari sekarang ya Bu Ibu kita lakukan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Berikan didikan, ajaran, teguran berdasarkan pola asuh Kristus. Coba Ibu dibuka pasal 20 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah ya, jadi kita nanti misalnya kita dewasa, kita udah makin tua, kita berbahagia dibuat sama anak-anak kita. Amin. Ya, tetapi memang bayar harganya hari ini nih. Iya. Apalagi anak saya 6. Wow gitu kan. Luar Harus biasa. bayar harganya ya. Gak apa-apa dah bayar harganya hari ini, tapi untuk ketentraman, ketenangan di masa tua mereka dan juga di masa tua kita ya. Kita berbahagia karena apa yang kita ajarkan, tanamkan dari kecil sama mereka sudah menjadi rema buat mereka. Jadi saya ajarin jangan pernah pindah-pindah gereja. Kamu harus tertanam. Apapun yang terjadi kamu harus bertahan. Kamu harus melayani Tuhan dengan cinta. Karena udah ngomongin sampai nangis-nangis tuh saya di depan mereka. Saya bilang jangan gitu. Kamu jadi apa kalau kamu gak dekat sama Tuhan gitu. Jadi mari kita selama kita masih bisa lakukan, kita lakukan hari ini buat anak-anak kita ya, supaya mereka menjadi orang-orang yang berguna di masa dewasa mereka dan pasti menjadi berhasil. Yang ketiga, menjadikan teladan sebagai murid Kristus ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini yang diajarkan Timotius nih kepada kita semua. Jadi Timotius tuh masih muda, tapi jadi rema buat dia. Amin. Sehingga dia perkatakan juga kepada kita semua, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah tetap teladan bagi orang-orang percaya. Ini memotivasi Timotius untuk melakukan. Jadi bukan hanya berkata-kata, tapi dia melakukan. Dikatakan jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah ini yang diberikan, diajarkan oleh Timotius sebagai teladan buat kita semua. Jadi Timotius juga terkenal sebagai orang muda yang dikatakan penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena dikatakan dalam perkataannya, perkataan dia adalah perkataan yang memotivasi dan membangun. Dalam tingkah lakunya, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dan dalam kesucian hatinya. Nah itu jadi teladan buat kita semua. Nah Tuhan mau kita pun mengimplementasikan hal yang demikian ya. Nah sama-sama kita baca dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah ini kebahagiaan kita nih nanti ya. Kalau kita melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran, sukacitanya kayaknya Itu harapan kita ya, Bu, ya. benar, nggak ada yang bisa menandingi sukacitanya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu sukacitanya wow banget ya. Ketika lihat anak-anak melayani Tuhan, ketika lihat anak-anak dekat Tuhan, ketika melihat bagaimana murid-murid rohani mereka cinta Tuhan, mereka sungguh-sungguh mau belajar. Aduh sukacitanya tuh luar biasa ya. Mari cintai Tuhan dan tetap cintai Tuhan, dan jangan pernah berhenti cintai Tuhan karena apapun juga. Jadi lakukan karena kita cinta kepada Tuhan. Amin. Saya percaya hidup kita dituntut Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menuntun kita kepada keadaan yang buruk. Tidak, Tuhan cuma bilang kalau kita orang yang mau mendengar dan mau taat melakukan ketetapannya dalam kesetiaan, maka Tuhan bilang kau akan naik dan tidak turun. Jadi kepala tidak menjadi ekor, dan kita akan menjadi serupa dengan Tuhan karena kita harus sempurna seperti Bapak Yesus yang sempurna. Ya, itu janji Tuhan. Jadi itulah saudara, jadilah tetap berkat bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi gereja lokal di mana saudara melayani, dan bagi lingkungan dimanapun saudara berada. Tetaplah mengimpartasikan kasih Tuhan kepada semua orang.
Terima kasih Bapak untuk firman dan kebenaran yang Tuhan berikan buat kami. Sudah kami terima bahwa Tuhan mengajar kami, yaitu untuk kami menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi lingkungan kami. Seperti apa yang dialami oleh Timotius, hidupnya diubahkan karena ia mempunyai seorang ibu yang takut akan Tuhan. Dan Ibu Yunika sebagai orang tua daripada Timotius mendapat pengajaran demikian daripada orang tuanya, daripada nenek daripada Timotius, Ibu Louis. Oleh karena itu Tuhan, kami mau impartasikan kepada generasi di bawah kami keteladanan hidup di dalam Tuhan Yesus. Mari kuasa-Mu, kemampuan daripada Tuhan turun mengalir atas setiap kami para wanita-wanita Allah, untuk kami mengimpartasikan keteladanan bagi setiap anak-anak kami, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Segala puji syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti Ibu Lili pimpin kita ya. Nanti diakhiri dengan doa Bapak kami sebelum doa berkat. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah WBI ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu selalu yang menuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat banyak goncangan ini Tuhan, kami percaya Tuhan, semakin kuat kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami semakin percaya yakin Tuhan, bersama-Mu kami tidak akan kekurangan, bersama-Mu kami terpelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu buat gereja kami. Semua kebutuhannya Kau cukupkan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari niat orang jahat, dari malapetaka, kecelakaan. Semuanya Tuhan, virus corona tidak berkuasa atas gereja kami dan para pekerja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami dan negara kami Tuhan akan terlepas Tuhan dari virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga gembala kami Pak Hendro Tuhan, Bu Lydia Tuhan. Berkati Tuhan kehidupannya, berkati Tuhan pelayanannya, berkati Tuhan apapun yang Bu Lydia dan Pak Hendro kerjakan, semuanya Kau buat berhasil. Jaga lindungi keluarga ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun beliau berada menjadi terang, menjadi berkat banyak orang. Semakin peka akan suara-Mu Tuhan. Semakin tahu tuntunan-tuntunan-Mu kepada beliau Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan, Kau lancarkan pekerjaan Pak Hendro. Kau beri kesehatan, kekuatan yang ekstra buat Pak Hendro dan Bu Lydia Tuhan, sehingga beliau mampu meneruskan amanat agung-Mu Tuhan. Kami juga akan melakukan doa Tuhan, doa Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita arahkan hati kita dengan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi kita dan seluruh rumah kita, di mana Tuhan meluputkan kita semua senantiasa dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, maut, kutuk tulah, sakit, penyakit, virus corona, niat orang jahat tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat damai sejahtera sukacita melimpah-limpah menyertai kita semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Wow, wanita pembuat sejarah. Yes. Ada sama tangannya di dada. Sehati melakukan pekerjaan